Kabupaten Tangerang, Dr. Indra Dharma, Pengurus Cabang Wanita Terawan Indonesia Kabupaten Tangerang, Ibu Yani, dan Dewan Pimpinan Cabang Pemuda Terawan Indonesia Kabupaten Tangerang, Saudara Nurjaya. Bapak Ibu saudara-saudari, kita sambut kehadiran 3 orang tokoh yang menjadi pengurus cabang keluarga besar Theravada Indonesia yang terdiri dari Majelis Agama Muda Theravada Indonesia Kabupaten Tangerang, Dr. Indra Dharma, pengurus cabang wanita Theravada Indonesia Kabupaten Tangerang, Ibu Yani, dan Saudara Nurjaya, Dewan Pimpinan Cabang Pemuda Theravada Indonesia Kabupaten Tangerang. Beliau yang telah kami sebutkan namanya telah hadir di tengah-tengah kita dan menempatkan di depan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian. Para hadirin, kini kita sambut acara Talkshow Karma dan Rahasia Garis Tangan. Kita berikan tepuk tangan atas pembukanya acara ini. Hadirin tamu undangan para peserta talkshow, pada saat yang berbahagia ini kita berkumpul di Grand Super Kitchen Serpong untuk bersama-sama menyaksikan acara talkshow Karma dan Rahasia Garis Tangan yang diselenggarakan oleh beralih pada acara yang pertama, yaitu laporan ketua panitia yang akan disampaikan oleh Bapak Hengki Tarsiman. Kepada Bapak Hengki Tarsiman kami persilakan. Kita sambut Bapak Hengki Tarsiman. Selamat siang Bapak Ibu sekalian. Yang terhormat Bante Utomo Mahatera, yang terhormat Pak Arif Iskandar, narasumber kita pada siang hari ini, Bapak Tony Yoyo, moderator kita pada sore hari ini, siang ini, Bapak Dr. Indra Dharma, Ketua Mangabudi PC Kabupaten Tangerang, Ibu Yani, Ketua Wandani DPC Kabupaten Tangerang, semua panitia, para donatur, dan para peserta. 4 bulan yang lalu ketika panitia ini terbentuk, panitia dikumpulkan oleh Bapak Dr. Indra Dharma untuk kita briefing. Ketika itu Dr. Indra Dharma mengatakan kepada kita panitia bahwa ada satu kesempatan baik bagi kita semua panitia, dan ada satu kesempatan yang kita semua bisa berbuat sesuatu yang baik. Untuk apa? Untuk kita mengadakan satu talk show, di mana talk show ini nggak seperti mungkin yang bersifat bisnis dan sebagainya. Talk show yang kita lakukan ini adalah untuk sosial, karena dana yang kita kumpulin dari sponsor maupun dari penjualan tiket kita pada siang hari ini, sisa dikurangi biaya yang kita keluarin, semuanya akan kita sumbangkan kepada Panti Semedi Balairejo di Jawa Timur. Nah, dengan pandangan bahwa kita semua ini panitia yang terdiri dari ada yang pengusaha, ada yang staf, ada perusahaan, manajer, bahkan ada yang sampai direktur perusahaan, dokter-dokter, semuanya bekerja sama. Untuk apa? Untuk kita merasa bahwa ini satu kesempatan baik, seperti yang Dr. Indra Dharma ceritakan, bahwa ini kesempatan baik kita untuk di samping kesibukan kita sendiri, kita ada waktu untuk bisa coba mengembangkan tenaga dan waktu untuk
baik untuk kita sendiri masing-masing ya. Dan saya juga yakin demikian halnya dengan para donatur. Ya. Bapak Ibu yang hadir di sini, yang beli tiket datang ke sini, saya juga yakin tujuan kita juga di samping hari ini kita punya kesempatan untuk mendapat pengertian tambahan tentang karma dan rahasia garis tangan, juga sekaligus memberi sumbangan untuk pembangunan panti semedi di Balairejo, Jawa Timur. Dan pada hari ini, tak lupa saya juga sekali lagi mengucapkan terima kasih yang besar kepada semua peserta yang hadir di sini, karena ada satu hal unik yang terjadi. Karena di antara teman-teman yang hadir di sini banyak sekali yang membantu kita panitia itu menyebarkan tiket, ya, menjual tiket, membantu kita menjual tiket. Nah, sekali lagi saya juga mengucapkan terima kasih yang khusus untuk teman-teman yang membantu kita menyebarkan tiket tersebut. Ya. Dan dalam kesempatan yang baik ini juga tidak lupa saya mewakili panitia mengucapkan mohon maaf yang sebesar-besarnya jika ada sesuatu yang kurang berkenan, ya, pelayanan kita yang masih kurang. Untuk itu saya minta mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan tak lupa saya mengucapkan terima kasih kepada semua panitia atas kerja kerasnya sehingga acara hari ini dapat berlangsung. Oke. Dan satu hal lagi, hari ini tadi walaupun sudah Ibu MC umumkan bahwa kita ada basar hari ini ya. Nanti Bapak Ibu sekalian kalau ada waktu bisa nanti waktu pulang atau sebagainya bisa singgah di basar dan lihat ada beberapa yang ada di situ. Dan khususnya kita ada satu basar untuk jam Magabudi ya. Dimana kenapa saya ngomong khusus, karena semua dana yang terkumpul dari penjualan hari ini ya, satu jam itu dijual Rp50.000, jamnya eksklusif bermerek Magabudi Kabupaten Tangerang, dan semua dana yang khusus hari ini terkumpul semuanya akan kita sumbangkan ke Panti Semedi Balairejo ya. Saya kira cukup sekian kata sambutan saya. Semoga karma baik yang kita semua buat hari ini bisa berbuah untuk keselamatan kita, kesehatan kita yang baik, kesuksesan dan kebahagiaan kita semua. Sakti Sakta Bhawan Sukitata, semoga semua makhluk berbahagia. Sadu, sadu, sadu. Terima kasih. Bapak Ibu Saudara-saudari, sebelum kita menginjak pada acara inti kita hari ini, terimalah selingan lagu yang akan dibawakan oleh Desi Api, pemenang juara 1 Akademi Fantasi Indonesia Junior, yang akan menyanyikan lagu Roda Kehidupan. Bapak Ibu Saudara-saudari, hadirin tamu undangan, kita sambut Desi Api. Sambutannya beliau Desi Api yang
dan kuat-kuat, mana jalur berguna dharma, di sana kau temui jalan bebas, tanpa takut jatuh dalam jurang cinta. Itu najima pasti parah, tinggal ditemukan olehnya. Waspadalah dengan hebat, jalan tengah hidupku. Itu najima pasti parah, tinggal ditemukan olehnya. Waspadalah dengan hebat, jalan tengah hidupku. Terima kasih. Bapak Ibu saudara-saudari peserta talk show, kini akan kita saksikan acara talk show yang akan dipandu oleh moderator Tony Yoyo. Kami panggilkan saudara moderator Bapak Tony. Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, selamat siang. Terimalah salam dalam dhamma dari saya. Namo Buddhaya. Kurang keras kedengarannya ya. Sekali lagi ya. Namo Buddhaya. Terima kasih. Baik Ibu Bapak yang berbahagia, sebelum kita mulai, saya akan membacakan 3 tujuan dari talk show kita pada siang sampai sore hari nanti. Yang pertama adalah, sesuai topik kita akan mencoba memberikan penjelasan yang lebih baik, lebih jelas mengenai hukum karma. Yang kedua, banyak di antara kita yang dengar atau bahkan sudah mempraktekkan bahwa garis-garis tangan yang unik berbeda antar orang itu mengandung arti yang khusus. Yang ketiga, apakah ada hubungan antara hukum karma dan garis-garis yang ada dalam tangan kita? Itulah 3 tujuan kita. Baik, saya akan panggilkan 2 pembicara kita untuk naik ke atas panggung kita. Silakan kepada Bante Utamo, silakan kepada Pak Arif untuk menempatkan diri di tempat yang telah disediakan. Silakan Bante. Baik, kita berikan tepuk tangan kepada kedua pembicara kita. Baik, kita akan mendengarkan penyampaian mengenai garis tangan dari Pak Arif Iskandar, lebih kurang 20 sampai 25 menit ya Pak Arif ya. Kami persilakan kepada Pak Arif untuk memberikan presentasinya. Yang terhormat Bante Utamo, yang terhormat para hadirin yang saya muliakan, Namo Buddhaya. Dengan hati gembira sekali saya ini hari bisa menghadiri talk show kita yang diadakan oleh panitia, dan saya gembira sekali dan beruntung sekali bisa didampingi dengan Bante Utamo. Dengan kesempatan ini saya juga mengucapkan terima kasih kepada guru saya yang bisa datang kemari untuk memberi semangat dan spirit kepada saya untuk menyaksikan talk show saya pada hari ini, yaitu Bapak Romo Budiono Tantra Yoga. Silakan Pak. Dan satu lagi guru saya, Bapak Tatang. Silakan Pak. Dengan maksud tujuan saya bisa menguraikan garis tangan itu cocok sekali dengan permintaan daripada panitia, ialah karma dan rahasia garis tangan. Karena garis tangan itu setiap saat bisa berubah karena karmanya. Berbuat karma baik, garis tangannya pun berbuat baik, bisa menjadi baik juga.
dan sebaliknya. Makanya saya mau uraikan di sini mengenai garis tangan itu hanya salah satu ramalan yang kita bisa ketahui. Garis pokok semuanya ada 10 garis, dan 4 garis pokok ini yang penting untuk diketahui oleh para peminat. Yang 6 garis itu adalah garis pendukung, dinamain garis pendukung. Terutama adalah garis kejiwaan. Kedua adalah garis kecerdasan. Ketiga adalah garis perasaan. Keempat adalah garis peruntungan. Itu masing-masing setiap orang kemungkinan 1 juta punya orang belum tentu sama garis tangannya. Dari situ kita bisa tahu hanya sifat, rumah tangga, penyakit, dan karir. Selebihnya itu adalah untuk karma, itu hanya 50%-nya. Daripada ramalan itu hanya 50% kalau dibandingkan dengan raut muka. Raut muka pun dengan garis tangan harus dicantumkan jadi satu. Begitu juga kita harus bisa tahu dia punya pace. Ini penting sekali, karena pace ada hubungannya dengan garis tangan, dengan raut muka. Tahun kelahiran tahun, bulan, hari, dan jam, itu yang paling penting juga untuk mengetahui jalannya garis tangan. Saya rasa dari saya cukup sekian untuk hanya tahu mendetil. Bila ada yang ingin menanyakan lebih mendetil lagi, nanti tanyakan langsung kepada saya atau kepada Bapak Tony. Ilmu raut muka ya, dan garis tangan beredar ribuan tahun yang lalu di Tiongkok bersamaan dengan ilmu pace, ilmu Hong Shui, keseimbangan rumah, ilmu akupuntur, pengobatan, dan Suetosu atau ilmu bintang, dan lain-lainnya termasuk I Ching. Pada dasarnya ilmu raut muka itu dengan garis tangan yang menemui atau yang mempopulerkan, mungkin yang mempopulerkan bukan Taoisme ya, Taoisme yang menemui ilmu raut muka dan garis tangan itu. Yang kemungkinan sebelum beredar, sebelum adanya agama. Makanya garis tangan ini yang tadi saya sebutkan di atas itu semuanya tidak ada hubungan dengan agama. Karena ilmu ini dulu ada baru agama kemudian. Ya. Dalam garis tangan, kalau kita lihat orang timur dengan orang barat, orang negro dengan orang timur, mukanya itu kalau kita lihat dari raut muka kita nggak bisa bedakan, kita tidak bisa lihat. Kalau kita pelajaran kita dari orang timur semua, kalau kita lihat orang aborigin atau orang negro itu kita nggak bisa lihat. Kita lihatnya di mana? Dari garis tangannya. Ya, garis tangannya itu berlainan. Dan juga ada orang menanyakan, orang yang lahirnya pada tahun, bulan, tanggal yang jamnya sama, kenapa nasibnya berlainan? Keberuntungannya berlainan, rumah tangganya berlainan, karena menentukan. Di samping itu, lingkungan, pendidikan, keluarga juga menentukan. Minoritas ya, bukan mayoritas, minoritas. Sebagian persen adalah dari garis tangan. Adalah dalam pengalaman saya, anak-anak kembar, kenapa keberuntungannya bisa lain, rumah tangganya lain, kesehatannya lain, padahal bedanya hanya 10 menit. Kalau dalam pace itu dia punya suhunya sama, kenapa berlainan? Nah, ini juga ada berhubungan dengan garis tangan.
Itu tiap-tiap orang menanyakan pace atau melihat yang dinamakan kuamnya, tidak luput dari tiga ini, hanya tiga. Ya, rezeki adalah keberuntungan, rumah tangga, dan kesehatan. Yang ditanyakan hanya itu, tidak luput dari tiga itu. Makanya faktornya itu tergantung daripada turunan, lingkungan pergaulan juga, pendidikan, pengetahuan, sportivitas masing-masing. Juga salah satu adalah perbedaan garis tangan. Begini ya, yang saya sampaikan tadi yang lebih penting lagi. Garis tangan ini tidak bisa dipatokan, diramalkan untuk seumur hidup. Tidak bisa. Setiap saat garis tangan itu bisa berubah. Menurut karmanya masing-masing. Ada yang 3 bulan berubah sekali, ada yang setengah tahun berubah sekali, ada yang setahun sekali. Itu dari karmanya masing-masing di tangannya. Ayah, ini garis tangan memiliki 10 jenis garis yang bentuknya berlainan dan juga pula artinya. Di samping garis tangan kita mempunyai 9 gunung. Dinamain di sini gunung, tapi kita benjol-benjolan, namanya benjolan itu. Ya, benjol-benjolan itu. Itu juga mengandung arti juga di samping garis tangan. Tapi yang penting garis tangan itu yang pokoknya hanya 4 garis tangan itu yang menentukan. Ibarat rumah Hongsu itu, kalau Hongsu ibarat Hongsu, pintu utama, pintu ruang keluarga, dan dapur, kamar mandi. Selain itu adalah garis pembantu. Garis pembantu itu ada yang bagus, ada yang jelek juga ya, ada yang kurang bagus. Nah, benjolan gunung pun mengandung arti yang masing-masing. Nah, ini yang saya bisa sampaikan mengenai garis tangan, hanya sekelumit saja. Bila ada pertanyaan, nanti saya akan menjawab sebisa saya. Maaf, terima kasih. Baik, kita berikan tepuk tangan kepada Pak Arif Iskandar. Baik, kita akan mendengarkan presentasi dari Banting Tamu yang kemudian akan dilanjutkan dengan acara yang spesial, yaitu lelang dari buku Banting Tamu dengan 1 Sabe Sata Bawantu Sikitara yang akan dilakukan setelah presentasi dari Yang Mulia Banting. Baik, sebelum kita mendengarkan presentasi, mari kita berikan tepuk tangan yang mulia kepada Banting Tamu. Saudara-saudara, para bapak dan ibu yang berbahagia, tema kita pada kesempatan ini adalah karma dengan makna garis tangan. Tadi sudah disampaikan sekali dengan arif sekali oleh Pak Arif bahwa karma ini mempengaruhi garis tangan. Betul. Dari mana asalnya garis tangan ini atau duluan mana? Memang pengaruh atau pemahaman, pengertian tentang garis tangan ini sudah dimiliki sejak lama sekali. Bahkan kalau kita mau membuka sedikit riwayat Sang Buddha, pada saat Pangeran Siddhartha dilahirkan, beliau juga diramal garis tangan plus garis kaki. Saya nanti akan tanya sama Pak Arif, apa garis kaki itu ilmunya juga ada, ya kan? Begitu. Karena memang yang kita selalu dengar kan garis tangan, garis tangan, garis tangan. Tetapi di zaman Sang Buddha, garis kaki juga dilihat. Nah, saudara-saudara, berarti memang kemampuan ini sudah ada. Lalu pada saat dilihat garis tangannya, para peramal di zaman Pangeran Siddhartha dilahirkan itu mengatakan, wah,
ini bisa jadi raja. Kalau raja ya raja yang top. Wah, banyak orang mengatakan begitu. Tapi ada satu peramal mengatakan ini bakal jadi pertapa yang top. Garis tangannya bagaimana? Nah, ini yang kalau menurut beberapa buku agak sedikit berbeda. Garis tangannya tidak berbentuk seperti kita miliki, tapi berbentuk lingkaran, berbentuk cakram. Demikian pula telapak kakinya. Nah, ini apa sejarah pernah menyebutkan itu saya tidak tahu. Pokoknya bentuknya cakram. Nah, saudara-saudara, kenapa bisa terjadi demikian? Apa hubungannya dengan karma? Sesungguhnya karma itu adalah niat. Perbuatan yang dilakukan dengan niat, perbuatan yang ada di dalam pikiran kita, perbuatan yang diucapkan, perbuatan melalui badan kita, semua yang diniati itu disebut karma. Jadi kalau perbuatan yang tidak disengaja bukan karma. Apa perbuatan tidak disengaja? Misalnya kita duduk, semut kedudukan mati. Itu tidak disengaja. Kita